Tanaman stroberi merupakan salah satu tanaman buah yang populer ditanam di daerah dengan hawa sejuk atau bahkan dingin. Akan tetapi, tak sedikit pula orang yang ingin mengetahui cara menanam stroberi yang tepat. Hal ini tak terlepas dari tingginya permintaan buah stroberi yang bisa membuka peluang untuk membuka usaha budidaya stroberi. Buah yang satu ini memang menarik serta memiliki rasa yang manis atau sedikit asam. Selain itu, stroberi memiliki kandungan gizi yang banyak, seperti vitamin C sebesar 56,7 mg, natrium sebesar 1 mg, kalium sebesar 166 mg, kalsium sebesar 14 mg, dan masih banyak kandungan lainnya yang sangat bagus untuk kesehatan. Tak hanya itu, stroberi memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, seperti ellagic acid, anthocyanin, camphorol, dan quercetin. Antioksidan tersebut bagus untuk meningkatkan kesehatan jantung dan kanker. Selain itu, stroberi juga bagus untuk mempercantik kulit. Keunggulan buah mungil dan unik yang satu ini memang memiliki permintaan pasar yang meningkat dan tergolong potensial. Market yang cukup luas, dengan keunggulan dan peluang yang sedemikian besarnya, tentu buah stroberi menjadi prospek agribisnis yang sangat menarik dan menjanjikan. Berikut adalah cara budidaya buah stroberi yang baik dan benar, dan bisa berbuah melimpah. Yang pertama yaitu syarat tumbuh. Langkah awal untuk menunjang syarat tumbuh tanaman stroberi adalah dengan memilih jenis media tanam. Untuk menunjang media tanam yang sesuai bagi tanaman stroberi, maka kita perlu mengetahui media tanam yang tepat, yaitu tanah liat berpasir, memiliki kesuburan yang bagus, tekstur tanah gembur, kandungan air dan udara yang bagus. pH tanah. Untuk budidaya stroberi, pH tanah yang dibutuhkan antara 5,4 sampai 7,0. Ketinggian nebat tumbuh. Tanaman stroberi sangat bagus dan potensial jika tumbuh pada ketinggian tempat seperti 1000 mdpl sampai 1500 mdpl. Indonesia juga memiliki banyak dataran tinggi yang tentunya sangat sesuai untuk menjadi tempat budidaya stroberi yang bagus. Yang selanjutnya, iklim. Salah satu kebutuhan iklim yang sesuai adalah memiliki intensitas curah hujan 600 sampai 700 mm per tahun. Selain itu, intensitas penyinaran cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman stroberi adalah 8 sampai 10 jam dengan temperatur suhu 17 sampai 20 derajat Celcius. Untuk kebutuhan kelembapan udara yang sesuai untuk tanaman stroberi yaitu 80% sampai 90% yang akan menunjang dan memaksimalkan pertumbuhan tanaman stroberi. Tahapan selanjutnya yaitu memilih bibit stroberi. Pemilihan bibit yang tepat akan menunjang pertumbuhan tanaman secara maksimal. Hal inilah yang menjadikan pemilihan bibit stroberi yang bagus tentu akan memiliki hasil optimal juga. Beberapa jenis bibit stroberi yaitu dengan cara generatif dan juga vegetatif. Dengan cara generatif, kita bisa memilih benih dari biji stroberi yang berasal dari indukan buah atau tanaman yang bagus kualitasnya. Namun bisa juga mendapatkan benih stroberi yang berkualitas dengan membeli di toko pertanian. Dengan cara vegetatif, untuk bibit dari benih vegetatif bisa berasal dari anakan dari indukan tanaman. Perbanyakan dengan stolon yang dipilih dari indukan tanaman yang memiliki akar sulur pertama juga kedua. Kedua jenis bibit tersebut memiliki keunggulan masing-masing yang tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Langkah-langkah untuk menyemai biji yaitu yang pertama, bersihkan biji terlebih dahulu, cuci dengan air, lalu rendam biji atau benih stroberi dengan pupuk organik cair selama kurang lebih 30 menit. Buat media persemaian dengan polybag atau bahan lainnya dengan komposisi media tanam seperti tanah, campuran pasir, kompos atau pupuk kandang. Perbandingan 1:1:1. Dan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman saat proses semai, tambahkan granul bioorganik GDM. Setelah sudah siap, maka tanam biji atau benih.
Yang selanjutnya, simpan benih pada tempat yang memiliki suhu lingkungan yang berkisar 18-20 derajat Celcius. Dan untuk perawatan, siram benih serta tunggu sampai beberapa hari tumbuh helai daun, baru dipindahkan ke lahan tanaman. Yang selanjutnya, perbanyakan atau semai dengan vegetatif. Penyemaian dengan proses perbanyakan bibit stroberi secara vegetatif, yaitu menggunakan tanaman indukan yang berumur 1-2 tahun. Persemaian dengan metode stolon adalah metode yang menggunakan indukan tanaman stroberi yang memiliki akar sulur. Nah, berikut adalah tahapannya. Yang pertama, buat media persemaian dari polybag atau bahan lainnya dengan komposisi media tanam seperti tanah, campuran pasir, kompos, atau pupuk kandang, perbandingan 1:1:1. Dan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman saat proses semai, tambahkan granul bioorganik GDM. Selanjutnya, tanaman stroberi yang memiliki 2 akar sulur dipotong dan dipindahkan dengan hati-hati pada media tanam semai yang tadi sudah disiapkan. Untuk perawatannya, pastikan kita memperhatikan sampai tumbuh daun rimbun dan tinggi tanaman mencapai tinggi 10 cm. Maka bibit stolon bisa dipindah ke lahan tanam. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan lahan tanam. Berikut tahapan pengolahan lahan tanam yang tepat. Yang pertama, mengolah lahan tanam hingga nampak gembur, bisa menggunakan cangkul atau traktor bajak. Kemudian, pembuatan bedengan dengan ukuran lebar 80 x 120 cm. Jarak antar bedengan 40-60 cm dengan tinggi 30-40 cm. Pastikan juga panjang disesuaikan dengan luas lahannya. Selanjutnya, mencampurkan tanah yang sudah dalam kondisi basah atau lembab dengan pupuk kandang. Lalu tutup bedengan dengan mulsa plastik dan jangan lupa membuat lubang tanam dengan jarak antar lubang sekitar 30 cm. Proses selanjutnya yaitu proses penanaman bibit. Berikut adalah langkah-langkah pembinaan bibit. Yang pertama, untuk memindahkan bibit stroberi dari polybag ke media tanam. Pastikan untuk menyiram terlebih dahulu dengan air agar tanah basah dan bibit stroberi bisa dikeluarkan dengan mudah. Lalu keluarkan bibit beserta media tanamnya secara hati-hati. Kemudian pindahkan bibit tersebut ke dalam lubang tanam. Kemudian padatkan tanah. Tahap selanjutnya, cara merawat tanaman stroberi. Proses penyiraman. Penyiraman tanaman stroberi dilakukan selama 2 kali sehari pada musim kemarau. Hal ini bertujuan agar tanaman tersebut tetap terjaga kelembapannya. Selain itu, unsur hara dalam tanaman bisa terserap secara baik. Kita juga bisa menyemprotkan air dingin atau es pada pagi dan sore hari selama 1 bulan penuh pada masa adaptasi tanaman stroberi. Jika sudah memasuki bulan kedua, lakukan penyemprotan air dingin atau es itu selama 3 hari sekali. Selanjutnya yaitu proses pemupukan. Pemupukan untuk perawatan tanaman stroberi bisa dilakukan sebulan sekali dengan menggunakan pupuk kandang. Dan ketika tanaman sudah akan berbunga, maka tambahkan pupuk NPK. Bisa juga dengan menyemprotkan pupuk cair. Tahap selanjutnya, penanganan hama dan penyakit. Ada beberapa hama yang bisa menyerang tanaman stroberi yaitu belalang thrips, mealibung, serta kutu kuning. Hama tersebut dapat diatasi dengan pestisida jenis Curacron. Dosis yang bisa digunakan adalah 1-2 ml per liter air bersih. Sementara itu, penyakit yang bisa menyerang tanaman stroberi adalah busuk akar dan busuk daun. Penanganannya dengan menghilangkan bagian-bagian yang terkena penyakit agar tidak menular ke bagian yang lain. Yang selanjutnya, pembungkusan bakal buah. Pada usia 2 hingga 3 bulan, tanaman stroberi biasanya akan memulai menghasilkan buah. Untuk mencegah bakal buah terserang penyakit atau rusak karena terpapar sinar matahari secara langsung, bakal buah bisa ditutup dengan plastik hitam. Selain agar bakal buah tidak terserang penyakit atau rusak karena terpapar sinar matahari, bakal buah yang ditutup juga mengurangi resiko penguapan yang membuat buah menjadi kering. Tahapan terakhir yaitu panen. Untuk buah yang matang biasanya berumur 2 minggu. Tekstur buah yang kenyal, warna buah merah merona,
dan aroma buah matang akan tercium. Proses pemanenannya menggunakan gunting dengan cara memotong bagian tangkai buah. Tujuannya agar tidak merusak bagian tanaman maupun stroberi. Proses memanen buah stroberi ini bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya tempatkan buah yang sudah dipanen tadi ke dalam wadah khusus. Untuk menempatkannya harus hati-hati, sebab buah yang matang cenderung mudah rusak. Setelah itu bersihkan buah stroberi agar steril dan terhindar dari bakteri. Setelah itu keringkan. Untuk tempat penyimpanannya dibutuhkan tempat yang teduh, dan pastikan disortir berdasarkan tingkat kualitasnya. Setelah penyortiran selesai, maka buah segera dikemas dan bisa dikirim ke tangan konsumen. Demikian adalah cara budidaya buah stroberi agar berbuah lebat, berkualitas, dan lebih menguntungkan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah. Amin.